serba, obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobatkom dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Anissa di podcast Serba, obrolan serba ada. Senang banget akhirnya Anis bisa menyapa kembali Sobatkom yang selalu setia nonton kita di podcast Serba, dan semoga episode kali ini bisa membawakan manfaat buat teman-teman yang lagi nonton dan juga masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga nanti sampai bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, teman-teman, episode kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran, di mana kita tahu Al-Quran ini merupakan salah satu kitab yang kita imani sebagai seorang muslim, dan bagaimana keistimewaan Al-Quran itu dan kita akan bahas di episode kali ini. Dan sekarang Anis sudah bersama dengan Ustadz Hartono. Selamat datang Ustadz. Ya. Selamat datang di podcast Serba. Terima kasih sudah hadir Ustadz. Insya Allah nanti apa yang Ustadz paparkan menjadi berkah dan juga menjadi pengetahuan baru untuk Sobatkom yang lagi nonton. Amin ya rabbal alamin. Iya. Silakan Ustadz, bagaimana sih Allah ini menciptakan Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman hidup kita umat muslim di dunia, dan bagaimana Ustadz keistimewaan Al-Quran ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anzalal Qur'an bi syahri Ramadan hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan nabina Muhammad ibn Abdullah habibur rahman wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mizan amma ba'du. Sahabatkom rahimakumullah, Al-Quran itu memang istimewa. Banyak keistimewaan Al-Quran itu. Pertama, bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat terakhir kepada Nabi kita Muhammad SAW yang terus saja terjaga dan terpelihara. Sebab mukjizat yang pernah Nabi perlihatkan itu sudah tidak ada lagi, selesai. Nah, sementara Al-Quran ini sejak dulu sampai sekarang, bahkan kelak sampai hari kiamat itu akan terjaga keistimewaannya. Yang dari 114 surah atau 6.660 ayat, semua terjaga, tidak akan pernah hilang dan sirna. Begitu juga kemurniannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzala zikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga Al-Quran itu. Apakah dalam bentuk penjagaan Al-Quran itu karena Al-Quran dicetak? Tapi itu pun juga ada batas waktunya. Karena yang namanya bentuk Al-Quran dengan kertas itu, atau mungkin dengan sekarang ini lebih canggih dengan ada HP, di situ ada bisa Al-Quran kita buka, itu bisa hilang. Bisa jadi juga Al-Quran itu Allah jaga dengan banyak penghafal Al-Quran. Dari anak-anak kecil sampai kakek-kakek tua. Itu salah satu di antaranya Allah menjaga keistimewaan Al-Quran itu. Tetapi apapun semua itu, bahwa Al-Quran itu tetap terpelihara. Meski orang yang menghafalnya itu sudah meninggal dunia, meski kertas-kertasnya sudah sirna, tetap Al-Quran itu terjaga. Itulah keistimewaannya. Karena dia sebagai mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Yang kedua, bahwa kitab suci Al-Quran itu penutup semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini. Kita tahu ada istilahnya itu suhuf. Nah, kalau kita baca firman Allah dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
Bukan hanya kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ada 100 suhuf yang pernah Allah turunkan. Nah, yang bentuk kitab itu disebut ada 4 kitab. Satu, Allah turunkan kitab suci yang namanya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga yaitu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yang terakhir sebagai penutup suhuf dan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan yaitu kitab suci Al-Quran. Ini yang kedua keistimewaan Al-Quran itu, penutup semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Yang ketiga, Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Bahkan dalam Al-Quran itu disebut banyak nama-nama Al-Quran selain Al-Quran itu sendiri. Contoh ketika kita membaca surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Ini adalah kitab. Berarti banyak lagi. Contoh lagi Allah mencontohkan nama Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran itu bentuk nama yang lain adalah syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga bentuknya yaitu rahmah. Al-Quran bisa disebut dengan ar-rahmah, yaitu sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, kata beliau, apabila satu benda itu diberi nama dengan nama yang banyak, berarti benda itu istimewa. Al-Quran itu satu benda yang disebut dengan yaitu kitab suci Al-Quran. Namanya bukan hanya Al-Quran saja, Al-Mubin, Al-Hadi, nah semua itu adalah bahagian dari nama Al-Quran, bahkan sampai 30 nama-nama Al-Quran itu. Itulah istimewanya Al-Quran. Maka keistimewaan ini didapatkan oleh umat Islam. Satu, Al-Quran itu apabila orang yang mendengarnya, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan rahmat. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian dibacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u, dengarkan, wa ansitu, dan hendaklah engkau diam, memperhatikan, menyimak, kemudian ya bisa boleh jadi merenungkan dari ayat-ayat itu dengan terjemahnya. La'allakum turhamun, dengan sebab membaca dan mendengar Al-Quran itu, maka kalian akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang mendengarnya, apalagi orang yang membacanya. Berarti Al-Quran itu sangat istimewa. Kalau orang baca Al-Quran itu terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Lahu ajrani, kata Nabi. Satu, keistimewaannya terbata-bata itu akan mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran. Karena dia bersungguh-sungguh ingin membaca sehingga sampai terbata-bata. Dia baru belajar, kesungguh-sungguhannya itu terbata-bata membaca Al-Quran, itu dapat pahala. Nah, membaca Al-Quran itu sendiri juga mendapat pahala. Maka ini adalah keistimewaan dari kitab suci Al-Quran. Kalau kita membaca yang lain kan belum tentu. Tapi kalau baca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ini keistimewaan Al-Quran. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu, kalau tadi dijelaskan syifa menjadi obat bagi orang yang beriman, obat di sini bisa jadi obat secara jasmani dan rohani. Dulu sebagai pengalaman pribadi, waktu saya di pondok di tahun 86-87an lah, saya pernah sakit gigi. Nah, saya minum obat, ternyata belum sembuh, sakit giginya berlubang. Ada kakak asrama itu menyampaikan ke saya, "Dek, mana yang berlubang gigi kamu? Sini, saya akan tuliskan Al-Quran." Ditulislah Al-Quran itu, bunyinya begini ayatnya, likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Ditulis di kertas, kecil kertasnya, tulisannya kecil, kemudian dibulatkan kecil-kecil, dihaluskan, kemudian dimasukkan ke gigi yang berlubang itu. Alhamdulillah kurang lebih 2 atau sampai 3 menit itu enggak nyeri lagi sakit giginya. Itu pertanda Al-Quran itu sebagai syifa. Lalu apa bagi rohani? Al-Quran itu satu di antara fungsinya tanwirul qulub,
dia akan menyinari hati seseorang. Karena dia akan memberikan petunjuk. Bahkan Al-Quran itu salah satu di antara penyebab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Karena mendengar bacaan Al-Quran. Hatinya tersentuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada waktu itu adik beliau sendiri yang membacakan surah Taha. Taha ma anzalna ilaikal Qur'an litasqa. Susunan, kalimat, redaksi, uslub dari Al-Quran itu menyentuh perasaan Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya beliau meminta tolong kepada adiknya untuk datang kepada Rasulullah SAW dan beliau kemudian bersahadap di hadapan Rasulullah SAW. Karena apa? Dengan sebab keistimewaan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Kalau ada penyakit batin, kalau kita sedih, gundah gulana, ketika mungkin merana dan sebagainya, kata merama kalau merana ya serananya saja kan gitu. Jadi ada bacaan yang dibaca, bisa dengan alam nasrah laka sodrak, supaya hati ini menjadi tenang, supaya jiwa ini menjadi tentram. Karena apa? Al-Quran itu sebagai obat bagi jasmani dan rohani. Yang kelima, keutamaan Al-Quran itu, kata Nabi, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran itu. Saya ingat dulu di tahun 80-an kalau belajar dengan guru itu, datang ke rumah beliau, ya metodenya metode Al-Baghdadi orang bilang sekarang ini, yaitu alif, ba, ta, sa, alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, atau mungkin alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 depan un, jadi an, in, un. Sudah alif 2 di atas an, sudah alif 2 di bawah in, sudah alif 2 depan un, ini bingung juga nih apa ini jadi an, in, un kan gitu. Kalau sekarang udah jelas an, in, un kan selesai gitu. Nah, jadi ini meskipun seperti ini tapi berkah belajar Al-Quran itu. Nah ini meskipun guru di kampung saja, biasa saja beliau, tapi itu sangat mulia sekali. Nah ada peristiwa dulu di Parong, ada kejadian, ada sebuah musola yang kemudian musola itu mau dihancurkan, mau dijadikan masjid. Karena ada orang yang memberikan infaknya untuk membangun masjid, tetapi di dekat musola itu ada 3 kuburan. Nah 3 kuburan ini udah lama, hampir sudah 50 tahun sudah berkubur di situ. Masyarakat sepakat ya udah dihancurkan musolanya, digeser kuburannya karena membangun masjid. Nah, ketika penggeseran dibongkarlah itu kuburan. Nah, ternyata ketika dibongkar itu kuburan, alhamdulillah mayatnya masih utuh, jangankan mayatnya yang masih utuh, kain kafannya masih utuh. Masya Allah. Dan di sebelahnya lagi ada perempuan, itu ternyata istrinya. Tanya dengan orang-orang di situ, apa ini dulu Pak, beliau ini guru ngaji Al-Quran, guru ngaji alif, ba, ta, sa itu kepada anak-anak. Istrinya bukan guru, istrinya hanya menyiapkan segala sesuatu agar nanti anak-anak mudah untuk belajar. Disiapkan tempatnya, disiapkan Al-Qurannya, disiapkan untuk bukunya. Nah itu adalah kerjaan istrinya dulu, membantu suaminya. Ternyata Allah muliakan, makanya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu, kata Nabi, orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Bahasanya begini, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang itu akan menjadi mulia. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang itu akan menjadi istimewa. Para ulama-ulama mufassirin, Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, beliau orang yang mulia. Beliau orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ini beberapa dari keistimewaan, masih banyak lagi. Yaitu yang keenam, bahwa Al-Qur'an itu nanti memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena Al-Quran itu kelak nanti di hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Nah, jadi Anis begini, dulu saya pernah cerita. Ya. Orang tua saya dulu, kalau saya tidak mau ngaji, diancam itu. Nah, kamu harus bisa ngaji. Emangnya kenapa, Mak? Kalau kamu gak bisa ngaji, nanti kamu tenggelam kalau hari kiamat.
Kenapa tenggelam? Karena nanti lautan-lautan itu akan ke daratan. Jadi banjir besar, tidak ada orang yang sanggup untuk menahan banjir itu. Maka orang-orang yang nggak bisa baca Al-Quran tenggelam. Ini tahu nggak kamu? Ini Al-Quran ini nanti jadi kapal katanya. Nah, kalau kamu bisa baca Al-Quran, nanti kamu naik kapal katanya. Masya Allah. Saya bingung juga, kok bisa Al-Quran jadi kapal seperti apa? Mungkin konteksnya syafi'an sebagai penolong itu artinya orang tua supaya anak kecil ini paham, kita masih kecil ini paham, oh ya bentuknya kayak kapal. Kalau nanti menjadi pertolongan seperti apa pertolongannya? Maka orang tua dulu artinya memang harus tidak abstrak menyampaikan, yang nyata. Kapal nanti jadi kapal. Terus saya nanya, telunjuknya jadi apa? Kan pakai telunjuk dulu, pakai. Oh, itu nanti jadi pengayuhnya katanya kalau orang Banjar itu. Apa? Jadi sampan anunya. Dayungnya. Jadi sampan jadi dayungnya itu seperti itu. Oh, iya seperti itu. Makanya orang tua tuh kalau melarang misalnya, "Nak, jangan duduk apa? Di muka pintu. Nanti nanti jodohnya susah katanya." Ya memang susah, bukan susah jodohnya, susah orang lewatnya gitu kan. Betul. Nah, jangan duduk di bantal nanti bisulan misalnya. Ada apa hubungannya bisulan dengan bantal kan gitu. Ternyata bantal itu dihormati karena untuk tempat kepala tidur seperti itu. Nah, ini hanya sekedar cerita bahwa Al-Quran itu sebagai syafi'an, penolong dalam bentuk nanti menjadi saksi, menjadi naungan kelak nanti di hari kiamat, menjadi rahmat bagi orang-orang yang membacanya. Nah, ini saja sekedar untuk prolog menyampaikan bahwa keistimewaan Al-Quran, banyak lagi keistimewaan yang lain seperti itu. Ya. Masya Allah Ustadz, jadi memang kalau mau dibahas satu persatu nih keistimewaan Al-Quran nih gak akan cukup nih. Benar. Dengan durasi yang sesingkat ini. Benar. Tapi Ustadz, Anis mau tanya, Silakan. mungkin fenomena. Ini mungkin bisa disebut fenomena di zaman sekarang. Memang anak-anak muda lah, anak-anak muda zaman sekarang mungkin mereka merasa bisa nih baca Al-Quran. Bahkan ya adalah beberapa circle pertemanan yang memang mengaku mereka hanya bisa membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Terus pengakuan-pengakuan di sosial media, mereka cuma hafal trikul bahasanya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq sama qul huwallah. Iya. Itu bagaimana Ustaz dengan pernyataan Ustaz tadi, kita nih nanti Al-Quran sebagai syafaat kita nanti di hari kiamat, sedangkan fenomena yang terjadi sekarang itu banyak sekali. Saya nggak bilang semua ya Ustaz ya, cuma memang banyak sekali anak-anak muda di luar sana yang ya menghafal Al-Quran tuh hanya surat-surat tertentu itu tadi, dan mungkin hanya membaca saja nih, tidak memahami apa yang dibaca. Itu bagaimana Ustaz, ada solusi mungkin atau ada pesan mungkin nanti Sobatkom juga kan biar jadi paham nih apa nih yang harus dilakukan ya, baik. Al-Quran itu akan menjadi istimewa, Al-Quran itu akan memberikan keutamaan tentu kepada orang yang berinteraksi. Apa interaksi diantaranya? Satu, tilawah, membaca. Nah, tilawah di sini warattilil Qur'ana tartila. Satu, sangat dianjurkan membaca Al-Quran itu dengan tartil. Orang tentu tidak bisa dengan cara tartil tanpa dengan tajwid. Jadi tajwid itu perlu dan bahkan wajib ketika kita membaca Al-Quran. Diamalkan tajwid itu, dipraktekkan tajwid itu. Mana yang dengung, mana yang ikhfa, mana yang izhar, mana mad tawil misalnya. Semua itu memang wajib untuk dipraktekkan ketika dalam membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu di antara kemuliaan dan keistimewaan Al-Quran itu tentu dibaca, bukan hanya dipajang saja. Yang kedua, bahwa Al-Quran itu harus ditadaburi. Kita bersyukur mungkin ada sebagian anak-anak muda, remaja yang menyampaikan saya hanya trikul saja misalnya tadi. Nah, ini istilah baru lagi trikul ini ya. Ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak apa-apa, itu adalah bagian dari usaha. Kita nanti ya memberikan saran lagi ya, dihafal lagi yang lain, qul ya ayyuhal kafirun, dan ayat-ayat yang lain, surah-surah yang lain. Karena memang masa remaja, masa muda itu kan kadang-kadang ya rame, banyak pergaulan dan sebagainya. Tapi ingat, masa remaja,
Masa muda itu menentukan masa yang akan datang. Artinya orang kalau mau menghafal Al-Quran itu biasanya di waktu masih muda, masih masa usia remaja. Karena apa? Ya sama, kalau orang belajar kan seperti itu. Ada istilah itu at-ta'allum fi sigar kanaksi alal hajar. Orang yang belajar di waktu kecil, masa remaja, itu bagai melukis di atas batu. Berarti kapanpun tetap lukisan itu ada. Artinya kuat untuk dihafal sampai dibawa kepada waktu tua. Tapi ketika at-ta'allum fil kibar, belajar di waktu besar, kanaksil alal ma, seperti melukis di atas air. Lukis di atas air itu ya sudah enggak, ya sebentar aja ya hilang kan, seperti itu. Maka oleh sebab itu bukan hanya sekedar itu saja. Memang usaha itu sudah bagus, tapi usahakan lagi untuk menghafal hal-hal yang lain, surah-surah yang lain. Kemudian mengasah, kemudian tahsin bacaan-bacaan itu supaya Al-Quran itu menjadi istimewa bagi yang membacanya. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan keistimewaan itu mentadaburi. Ya kita lihat artinya kalau tidak bisa. Kalau dulu kan kami pernah belajar namanya anatomi Al-Quran. Misalnya dzalika haja ini kitab, Alkitab kitab la tidak raiba keraguan pihi di dalam Al-Quran itu. Ya artinya secara harfiah belajar pelan-pelan. Saya yakin itu sangat mudah karena di Sidoarjo itu ada Ustadz Khairul Anam dan beliau datang ke tempat saya sampai 7 hari kemarin tuh mengajarkan di masjid-masjid. Karena anak-anak yang usia 3, anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu banyak yang sudah hampir 1 juz itu bisa menerjemahkan Al-Quran dengan sebab cara yang seperti itu. Anatomi Al-Quran. Satu perkata itu. Anak-anak kelas 4 tuh pokoknya sampai kelas 5 sampai kelas 6 sudah sampai 1 juz sampai 2 juz itu bisa menerjemahkan Al-Quran. Ini kan luar biasa, artinya bahwa mentadaburi, menerjemahkan, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian yang 4 menganalisa Al-Quran itu supaya bagaimana, oh ini seperti ayat-ayat seperti ini, ayat apa sebenarnya, ini apa yang tercantum di dalamnya, meneliti. Kemudian memahami Al-Quran bukan hanya sekedar ditadaburi, harus dipahami dengan benar-benar apa makna-makna yang tersirat dari Al-Quran itu. Nah di samping itu habis memahami, tafahum istilahnya itu, kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Sebab umat ini akan menjadi umat yang mulia, umat Islam ini akan menjadi umat yang istimewa, umat yang paling bagus kalau mereka bercermin dan mau mengamalkan Al-Quran. Tapi umat ini akan mundur, umat ini akan menjadi umat yang keterbelakangan disebabkan tidak mau bercermin dan mengamalkan Al-Quran. Jadi pada adik-adik kita remaja, adik-adik pemuda kita yang mungkin bahasanya seperti itu tadi, alhamdulillah masih ada yang dihafal, tapi tingkatkan itu agar Al-Quran itu menjadi istimewa untuk kita sebagai pemeluk agama Islam. Seperti itu. Masya Allah. Ya terima kasih ya Ustadz sudah Sama-sama. diberikan insight yang begitu luar biasa pada episode kali ini. Jadi memang Al-Quran ini segalanya lah ya Ustadz ya, insya Allah. Dan ketika kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah dunia tuh mengikuti ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sekali lagi untuk insight yang sudah diberikan. Dan buat Sobat Kom dimanapun kalian berada, tadi seperti yang sudah Ustadz Hartono sampaikan, jadi tetap meningkatkan apa yang sudah Sobat Kom mulai dan terus belajar untuk mentadaburi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan dan kita juga harus memahami Al-Quran tersebut. Baik teman-teman, terima kasih sudah selalu setia menonton podcast Oserba di channel YouTube Praja TV, dan Sobat Kom juga bisa menyaksikan kita lewat aplikasi Radio Praja TV di aplikasi Play Store Android teman-teman. Dan saya Anissa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba obrolan serbada selalu ada untukmu.